Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pelaku mata kuliah hari ini, kepada yang terhormat Ibu APD Wihasri Siti Wulandari MPAM yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Desa Surabaya dengan NIM E002242 sebagai moderator presentasi kelompok 2. Kali ini pada siang hari ini kami bersama rekan-rekan saya yang bernama Bunga Sekar Arum, Nafira Handana Pardiyani, Nanda Budiawalia, dan Budiawalia yang lainnya. Kepada presentator pertama, saya persilakan. Ini kita akan mempresentasikan judul metode konvensional dalam analisis produk minuman. Menurut Codex Alimentarius, minuman didefinisikan sebagai cairan yang secara alami atau melalui proses tertentu dapat dikonsumsi oleh manusia dengan tujuan untuk menyegarkan, menyenangkan, atau memberikan manfaat nutrisi tertentu. Minuman dapat dikategorikan berdasarkan jenis kandungan dan suhu. Jenis minuman adalah minuman beralkohol, minuman non-alkohol, minuman bersoda, minuman herbal, minuman hasil fermentasi, minuman isotonik, dan minuman kemasan. Metode konvensional. Metode konvensional adalah teknik analisis yang telah lama digunakan dan menjadi standar dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam analisis pangan dan minuman. Metode ini umumnya dilakukan secara manual atau dengan alat sederhana tanpa menggunakan teknologi canggih seperti spektrofotometri atau kromatografi. Metode konvensional dalam analisis kimia mencakup teknik seperti gravimetri, titrasi, dan analisis mikrobiologi berbasis kultur yang masih digunakan karena keadaan dan keakuratannya dalam pengukuran kuantitatif dan kualitatif suatu zat. Metode gravimetri adalah analisis minuman kemasan dalam teknik kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kadar zat tertentu dalam minuman berdasarkan pengukuran massa. Prinsip metode ini melibatkan pemisahan suatu komponen dari sampel melalui proses pengendapan, filtrasi, penguapan, atau pemanasan, kemudian diikuti dengan penimbangan residu yang terbentuk. Kelebihan dan kekurangan metode gravimetri. Kelebihannya itu 1. Akurasi dan presisi tinggi, 2. Tidak membutuhkan peralatan mahal, 3. Dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, 4. Bersifat absolut dan tidak memerlukan validasi. Terus kekurangannya itu 1. Proses analisis takaran waktu lama, 2. Rentan terhadap kesalahan eksperimental, 3. Tidak efektif untuk konsentrasi rendah, 4. Terbatas pada zat yang dapat diendapkan atau menguap. Metode iterasi. Metode iterasi adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat tertentu dalam suatu larutan dengan mereaksikannya dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Dalam analisis produk minuman, iterasi sering digunakan untuk mengukur kadar asam, basa, gula, atau senyawa lain yang mengenali kualitas dan keamanan produk. Metode iterasi yang digunakan dalam analisis minuman terdapat 3 metode, yaitu titrasi asam basa, titrasi barometer, dan titrasi redox. Titrasi asam basa menggunakan sensor pH untuk menghitung titran yang diperlukan untuk bereaksi dengan asam malat, tartarat, sitrat, asetat, dan asam organik lainnya yang ada dalam buah, jus, bumbu, berbahan cuka, minuman, dan sebagainya. Selanjutnya, titrasi kolometrik. Untuk penentuan keasaman makanan atau minuman, titrasi asam basa juga dapat dipantau melalui perubahan pada indikator warna seperti phenolphthalein. Yang terakhir, titrasi redox. Titrasi redox digunakan untuk menentukan asam askorbat dalam minuman dan penentuan kandungan sulfit dalam minuman anggur.
matematika secara hanya. Yang kedua, metode konvensional dalam analisis kimia mencakup teknik gravimetri, literasi dan analisis mikrobiologi berbasis kubur. Yang ketiga, minuman ada tiga kategori berdasarkan jenis minuman dan suhu. Jenis minuman ada 7. Jenis minuman ada 6. Yang pertama, minuman beralkohol, non-alkohol, bersoda, herbal, isotonik dan isotonik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.